Kami berharap sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil dari seluruh rakyat Indonesia, saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir. Dan ini ya bagian komitmen bahwa yang namanya pembangunan tim nasional itu bukan dilihat dari sisi-sisi jangka pendek, tapi menengah dan panjang, dan kita sudah siapkan talentanya gitu. Prinsipnya proses naturalisasi ini merupakan salah satu strategi jangka pendek menengah. Naturalisasi pemain keturunan untuk memperkuat timnas Indonesia kembali jadi polemik. Program yang masif dilakukan oleh PSSI di bawah komando Erick Thohir itu masih jadi pro kontra. Beberapa orang mulai bersuara lantang menolak naturalisasi dengan alasan-alasan tertentu. Namun anehnya, beberapa penolakan justru datang dari politikus-politikus Indonesia yang kemungkinan tidak mengerti sepak bola. Contohnya Ibu Anita Djoko Pagah, anggota Komisi 10 DPR RI dari Partai Demokrat. Beliau melayangkan kritik tajam terhadap proyek naturalisasi pemain keturunan yang terus dilakukan PSSI. Kritik tajam ia layangkan dalam rapat kerja Komisi 10 DPR RI untuk permohonan naturalisasi Kevin Dykes, Doa Leatomu, dan Estella Lopati. Untuk Kemenpora dan PSSI, kami berharap, ini mungkin agak sedikit ekstrim ya, kami berharap sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil dari seluruh rakyat Indonesia, saya berharap bahwa semoga ini yang terakhir. Karena kita tidak miskin atlet. Siapa bilang kita miskin? Kita banyak atlet. Kenapa kita harus ambil dari luar terus? Apalagi saya dari Nusa Tenggara Timur, provinsi tertinggal, terbelakang, tetapi gudang atlet, Pak. Kalau hanya bisa lari, tinju, sepak bola, saya rasa pasti kita punya atlet banyak di Indonesia. Tetapi pertanyaan saya, kenapa kita harus mengambil dari luar? Bukan sekali, ini sudah beberapa kali. Perlu dipertanyakan dan perlu menjadi perhatian kita semua, Bapak Ibu Komisi 10. Mau sampai kapan kita terus mengambil atlet dari luar? Karena pengalaman kemarin kita ambil atlet dari luar ternyata tidak berhasil juga. Itu kita bicara tentang keberhasilan. Apakah ini 3 atlet yang luar biasa ini, kita berharap dengan penuh mereka bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Itu doa kita semua ya. Tapi bagaimana kalau ini gagal lagi? Apa yang akan dilakukan oleh Kemenpora? Jangan kita ulangi terus begini, panggil dari luar tapi tidak pernah membanggakan. Ambil atlet-atlet dari daerah-daerah 3T, memang mereka miskin tapi mereka punya fisik mental yang kuat. Karena apa? Sudah terlatih dengan hidup yang susah dan berat. Tapi bukan berarti mereka tidak mempunyai mental yang kuat. Jadi saya sebagai rakyat Indonesia, sebagai wakil rakyat Indonesia, saya ingin mengatakan bahwa Menpora harus betul-betul membidik atlet-atlet Indonesia yang punya kemampuan dan ajarkan mereka, latih mereka sebaik mungkin. Bila perlu kita panggil pelatih dari luar supaya atlet kita bisa menjadi atlet yang luar biasa. Bila perlu Indonesia yang dipanggil untuk melatih, atau atlet-atlet Indonesia yang dipanggil untuk mendukung negara lain, bukan hanya kita yang bisa panggil atlet luar datang ke Indonesia. Itu kalau menurut saya sebagai wakil rakyat, karena saya yakin atlet di Indonesia juga punya fisik yang kuat kok. Nggak mungkin enggak, asal bagaimana cara pembinaannya, bagaimana Kemenpora mendidik mereka, melatih mereka. Itu menjadi catatan penting untuk kita ke depan. Ya, kalau kita bisa membanggakan Indonesia dengan anak-anak kita sendiri, kenapa kita mesti ambil dari luar baru kita bangga, ya kan? Nah, itu dari saya sebagai wakil rakyat ya, artinya saya merasa bahwa sekarang saya lihat di mata kepala saya sendiri, NTT itu gudang atlet sebetulnya, tapi tidak pernah disentuh. Artinya bukan tidak pernah, artinya kurang pembinaan dan fokus kita untuk mereka kurang. Jadi jika NTT adalah gudangnya atlet hebat, harusnya NTT bisa finish 5 besar di PON 2024 lalu. Namun nyatanya NTT hanya mampu menempati posisi 19 klasemen. Ini tentu sangat kontras dengan pernyataan politikus Demokrat tersebut. Mungkin Ibu Anita tidak paham definisi atlet hebat itu seperti apa. Mungkin dia berpikir lari-larian saja di lapangan sudah bisa disebut atlet hebat.
Pernyataan lain Ibu Anita Joko Bagah yang cukup menyakitkan adalah menyebutkan pemain keturunan dengan sebutan orang asing. Padahal mereka memiliki darah Indonesia di dalam tubuhnya dan sudah membuktikan cinta dan nasionalismenya pada Indonesia. Mereka rela terbang jauh-jauh dari Eropa demi mengharumkan nama Indonesia di pentas dunia. Bahkan dengan perjuangan mereka, timnas Indonesia kini lebih ditakuti dan berpeluang besar lolos ke Piala Dunia 2026. Satu prestasi yang sangat mustahil diraih jika Indonesia hanya mengandalkan pemain-pemain lokal. Sintayong telah memberikan saran dan rekomendasi kepada PSSI. Bila PSSI ingin mencapai target sebagai singa Asia dan bahkan bisa lolos ke Piala Dunia, maka mohon maaf untuk para pemain-pemain yang ada di Indonesia saat ini, menurut Sintayong belum mampu kita timnas untuk menuju ataupun lolos ke Piala Dunia. Menanggapi kritik tajam Anita Joko Bagah, Menpora dengan tegas mengatakan kalau program naturalisasi tidak akan berhenti. Justru Kemenpora akan melakukan naturalisasi hingga ke cabang olahraga lainnya. Sekali lagi untuk Bapak Ibu pimpinan Komisi 10 DPR RI beserta seluruh anggota dan juga seluruh fraksi partai di Komisi 10, kami pemerintah mengucapkan terima kasih atas respon cepatnya dan juga seluruh dukungan terkait dengan pemberian kewarganegaraan untuk 3 atlet yang kami ajukan. Semoga ini menjadikan kekuatan baru khususnya untuk timnas sepak bola dan memastikan bisa mencapai target yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Dan sebelum nutup mungkin saya sampaikan, mungkin ini bukan proses naturalisasi yang terakhir dan pastinya ke depan mungkin akan ada proses-proses naturalisasi yang lainnya dan di cabang-cabang olahraga lainnya. Takutnya kalau nggak disampaikan nanti kaget. Jadi sekali lagi. Di kalangan para politikus, kritik naturalisasi pemain keturunan sebenarnya sudah sering terjadi. Mereka mengkritik dengan mengatasnamakan wakil rakyat. Padahal ucapan mereka berbanding terbalik dengan keinginan rakyat. Ketika pencinta sepak bola Indonesia diresahkan dengan naturalisasi PSSI zaman dulu, di mana sangat banyak pemain asing dari Liga 1 yang dinaturalisasi oleh PSSI, para anggota Dewan di Senayan hanya diam saja. Tak ada protes dari DPR, meski naturalisasi itu dilakukan demi keuntungan klub-klub di Liga 1. Mungkin karena di bawah berkas mereka sudah disisipkan amplop tebal di laci meja para anggota DPR kala itu. Namun ketika naturalisasi dilakukan demi kemajuan timnas Indonesia, mereka pada protes karena memang tidak ada cuan-cuannya bagi mereka. Padahal kebanyakan rakyat Indonesia sangat mendukung langkah itu karena sudah melihat ada peningkatan prestasi di timnas Indonesia. Kita bisa melihat bagaimana antusiasnya pencinta timnas Indonesia pada laga Garuda yang sekarang. Stadion selalu dipenuhi penonton meski PSSI mematok harga tinggi untuk setiap tiket pertandingan timnas Indonesia. Ini pesan untuk para politikus Indonesia. Sebaiknya Bapak Ibu fokus saja memperbaiki sistem di negara ini. Lakukan saja pekerjaan kalian. Jangan pernah ganggu timnas kami. Kami hanya ingin melihat Indonesia lolos ke Piala Dunia karena sudah bosan mendukung negara lain di setiap Piala Dunia bergulir. Sudah saatnya lagu Indonesia Raya berkumandang di Piala Dunia. Dan sudah saatnya merah putih berkibar di pentas tertinggi sejagat raya. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru kami.